Ya, yang harus kita pahami dulu adalah sebenarnya, kita mesti tahu durasinya dulu sampai kapan sih sebenarnya bukan sampai kapan gitu. Meskipun, beberapa ahli-ahli statistik dan beberapa ahli-ahli pandemik sudah mengatakan bahwa, oh mungkin saja dibuka sampai bulan Juli atau mungkin sampai, lewat setelah itu atau bahkan beberapa mengatakan sampai akhir tahun. Jadi sebenarnya justru unsur yang ketidakpastian ini yang membuat memang kita harus selalu berjaga-jaga atau bersiap-siap. Nah, paling tidak minimal kita harus bersiap sampai dengan kalau memang Juli atau Agustus dibuka atau mulai beraktivitas lagi meskipun belum full ya, belum sepenuhnya, tapi paling tidak setelah Juli atau Agustus kita masih tambah lagi sekitar 3 bulanan. Jadi minimal sampai kuartal ketiga atau mulai masuk kuartal keempat, baru, kondisi bisa berjalan kembali normal atau paling worst skenario mungkin sampai dengan akhir tahun. Nah, dari sinilah, kita sudah bisa mengira-ngira secara keuangan berapa sih yang harus kita persiapkan untuk kita, siap dalam menghadapi, kondisi yang tidak pasti ini, gitu. Iya, seperti apa strateginya untuk mempertahankan cash flow? Apakah, ada tips-tips khusus misalnya untuk, memangkas pengeluaran dan juga meningkatkan, penerimaan atau penghasilan? Ya, jadi, dengan kondisi work from home ya untuk mayoritas, orang Indonesia, memang agak sedikit blessing di mana, banyak pengeluaran-pengeluaran yang tadinya ada, kemudian menjadi tidak ada. Contoh misalnya transportasi, kemudian pengeluaran makan siang di kantor dan lain sebagainya. Sehingga relatif secara pengeluaran harusnya lebih hemat gitu ya, dibandingkan kalau kita bekerja beraktivitas seperti biasa kantor. Nah, kemudian tapi di rumah, ada juga peningkatan pengeluaran, misalnya contoh, peningkatan di listrik, kemudian peningkatan di akses internet ya, kuota dan lain sebagainya. Nah itu nanti akan, meng-offset dari penghematan yang kita lakukan dengan kita work from home. Nah, yang harus dilakukan saat ini adalah memang kita harus, mencoba menekan pengeluaran seminimal mungkin, dalam arti kata pengeluaran yang masih ada berhubungan dengan kebutuhan pokok kita itu masih tidak masalah. Jadi contohnya seperti sandang, pangan, papan, itu masih tidak masalah, untuk makanan terutama ya, karena kalau kita tinggal di rumah relatif biasanya lebih boros, misalnya ada jajannya dan sebagainya. Sekarang dalam bulan puasa mungkin relatif masih lebih hemat, tapi nanti setelah selesai puasa akan kembali, jajan-jajan itu akan kembali ada. Nah, jadi pengeluaran kita bisa hemat dari situ, kemudian pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, yang memang belum, harus dilakukan, misalnya belanja-belanja seperti, belanja baju gitu ya, belanja kebutuhan-kebutuhan lain yang relatif secara nominal cukup besar itu bisa kita tekan dulu atau kita bisa tahan dulu sampai paling tidak, aktivitas, bekerja kembali, normal atau kembali kita bisa masuk kantor misalnya. Sehingga bisnis secara keseluruhan sudah bisa, berjalan gitu. Kemudian kedua, kalau memang ada pengurangan penghasilan atau mungkin penghasilannya sama atau biasa pengurangan penghasilan yang terjadi ya, kita bisa subsidikan dengan cara kita, misalnya menambah penghasilan tadi. Nah, menambah penghasilan ini bisa macam-macam gitu ya. Bisa, dilakukan dengan, jasa misalnya memberikan pelatihan, ya memberikan, seperti saya misalnya memberikan pelatihan, talkshow dan sebagainya bisa dilakukan secara online. Untuk teman-teman yang memang, berjualan misalnya bisa lakukan jualan secara online gitu ya. Jadi, apa yang bisa dilakukan tanpa harus melibatkan aktivitas fisik, tapi juga menghasilkan uang, itu bisa dilakukan untuk menambah penghasilan. Jadi kuncinya 2 ya, satu menekan pengeluaran, yang satu lagi, menambah penghasilan. Nah, lain pihak, setiap kali kita punya dana-dana, cash ya, apakah dari gaji kita bulanan atau mungkin sebentar lagi ada THR ya, minggu-minggu ini minggu THR nih. Alangkah baiknya kalau uang-uang tersebut, hanya dipergunakan seperlunya saja ya, untuk kebutuhan pokok tadi atau kebutuhan yang melibatkan lebaran. Tapi